setinggi tombak, kita lewatkan sampai dia pergi. Habis itu setannya kemana Pak Ustadz? Ya sesuai dengan SOS, standar operasional setan. Ada setan itu yang mendampingi manusia, mendampingi terus. Orang yang selalu mendampingi, nah, syukron Ustaz, namanya korin. Yang selalu mendampingi itu korin. Makanya ada istilah jin korin. Mana tahu nanti pas saya udah meninggal, Bapak Ibu di Sorong dapat kabar Ustadz Somad meninggal, tiba-tiba ada orang di Sorong kerasukan. Oh, pas ditanya, siapa kamu? Saya Abdul Somad. Kalau memang betul kamu Abdul Somad, kapan kamu datang ke Sorong? Saya datang ke Sorong pada tanggal 23 September 2018, dan yang kedua itu saya subuh di Masjid Raudhah pada tanggal 25 Agustus. Oh, ini betul Ustaz Somad. Betul kamu Ustaz Somad? Sudah tahu kok nanya. Apakah itu Abdul Somad yang masuk itu? Bukan. Itu adalah jin korin. Saya mati, jin korin saya tetap hidup. Dan dia ingat file-file lama itu. Maka dia itulah. Makanya jangan mau dibohongi jin korin. Jin korin itu nempel orang. Tapi ada jin yang tidak nempel orang. Dia kemana-kemana. Itu namanya jin non-job. Nggak jelas kerjanya. Ini kemana-mana. Yang batal sholat makmum. Kalau dia tidak baca Al-Fatihah, batal satu rakaat, batal sholat. La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, bagi siapa yang tidak baca Al-Fatihah. Makanya tahsin, betulkan bacaan Al-Fatihah bersama imam kita. Imam kita Masya Allah tabarakallah di Masjid Nurul Quran, Masya Allah. Imam di Masjid Raudah, Masya Allah. Maka saya malu sebetulnya mau maju ke depan, tapi karena dipaksa ya maju juga. Siapa yang paling berhak menjadi imam di masjid kita? Yang paling berhak menjadi imam adalah ulil amri, pemimpin. Makanya yang jadi imam itu Nabi Muhammad, meninggal Nabi Muhammad, Abu Bakar, meninggal Abu Bakar, Umar, meninggal Umar, Utsman, meninggal Utsman, Sayyidina Ali, pemimpin. Kalau pemimpinnya nggak sanggup jadi imam, diangkat imam, namanya imam ratib. Imam ratib artinya imam tetap yang diangkat. Kalau di Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Su'ud Ash-Shuraim, Syekh Mu'aikli, Syekh Abdul Bandar Balila, maju dia menjadi imam. Tidak boleh siapapun datang ke Masjid Raudah petantang petenteng langsung nyelonong masuk jadi imam walaupun sorbannya sebesar ban Vespa. Kecuali kalau imam itu mempersilakan baru boleh. Kenapa Ustaz Abdul Somad tiba-tiba maju ke depan? Saya dipersilakan, maka saya maju. Saya maju. Gak boleh tiba-tiba maju ke depan, karena berbahaya. Dia tidak tahu keadaan lingkungan di masyarakat itu, menimbulkan fitnah nanti. Tiba-tiba datang orang dari Makkah ke Masjid Raudah, maju dia ke depan. Dia pakai mazhab Hanafi, dia pakai mazhab Hambali, sedangkan di sini pakai mazhab Syafi'i. Tiba-tiba dia Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmumnya nggak paham mazhab, dia sangka ragu. Oh, nggak baca Bismillah. Kata sebelah, yang penting sholat aja, batal sholatnya. Nah, inilah pentingnya. Nah, baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, baru masuk ayat. Ayat yang kita kaji adalah tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat artinya celaka. Celaka. Kenapa celaka? Kok tiba-tiba ayatnya muncul celaka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas bukit Sofa. Ini Ka'bah, ini bukit Sofa, ini Jabal Abi Qubais. Ini Ka'bah, ini bukit Sofa, ini Jabal Abi Qubais. Jadi kalau kita berdiri di atas bukit Sofa menghadap ke Ka'bah, itu di belakang kita pas Jabal Abi Qubais. Oh enggak Ustaz Somad, kemarin saya waktu berdiri di atas bukit Sofa menghadap ke Ka'bah, di belakang saya Istana Raja Fahad. Itu dulu Jabal Abi Qubais, dipotong sama pemerintah Arab Saudi, dijadikan Istana Raja Fahad di atas.
Waktu Presiden Soeharto pergi haji, nginapnya di situ. Kenapa itu dipotong? Karena menurut pemerintah Saudi, di atas itu banyak perbuatan bid'ah. Karena di atas Jabal Abi Qubais adalah pusatnya tarekat-tarekat. Tarekat Naqsyabandiyah, itu pusatnya di atas Jabal Abi Qubais. Dulu di atas itu ada namanya Masjid Bilal. Masjid Bilal dipotong, dijadikan istana, hilang satu sejarah Islam, Jabal Abi Qubais. Lalu kemudian Nabi naik ke atas bukit Sofa, Nabi bertanya, dikumpulkannya semua orang Makkah, seandainya aku katakan di belakang Jabal Abi Qubais ini ada musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Semua orang Makkah menjawab, shadaqnaka, kami percaya. Seandainya aku katakan di belakang Jabal Abi Qubais, bukit yang besar ini ada musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Shadaqnaka, kami percaya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari kecil kami sudah menggelar engkau Al-Amin. Kami percaya. Seandainya aku katakan malaikat Jibril sudah datang kepadaku membawa wahyu dan aku adalah seorang nabi terakhir, apakah kalian percaya? Berdirilah seorang laki-laki. Lalu laki-laki itu berkata, tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau. Turunlah ayat ini, tabbat yada abi lahabin. Inilah kronologis ayat ini. Kronologis sebab turunnya ayat namanya asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat itu dibantah Allah Ta'ala, tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah. Bukan engkau yang celaka wahai Muhammad SAW, tapi dialah yang celaka. Tabbat artinya celaka, yada tangan, satu tangan yada yadun, dua tangan yadani. Tapi dua tangan yadani, kok di sini nunnya hilang? Tabbat yada, mana nunnya? Menurut gramatikal bahasa Arab, karena dia mudhaf, maka hadfun nun, hilang nunnya. Tabbat yada abi lahab. Abi artinya bapak, lahab artinya api yang menyala. Kalau ada orang datang, menyala abangku, abi lahab. Abi lahab. Lahab itu artinya kita bakar kayu, lalu kemudian apinya naik ke atas, itu namanya lahab. Abi lahab artinya bapak menyala. Kenapa dia disebut dengan Abu Lahab? Karena dia orang yang paling ganteng di Mekah. Saking gantengnya seperti api yang menyala. Makanya kalau ada orang ganteng tapi nggak sholat, hai Abu Lahab, hai bapak ganteng. Lah, itu hanya panggilan. Nama asli dia adalah Abdul Uzza. Abdul artinya hamba, Uzza artinya berhala. Abdul Uzza, hamba berhala. Nama Tuhan mereka Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tohud, Naham. Maka ada orang namanya Abdul Lata, Abdul Uzza, Abdul Manat, Abdul Hubal, bukan Abdul Somad. Kalau ini Abdul Somad, hamba Allah. Makanya nama yang paling bagus adalah nama yang menisbatkan diri kepada Allah. Kasihlah anak namanya nama-nama yang syirik dirubah Nabi. Ada orang namanya Abdul Ka'bah, nggak boleh menghambakan diri kepada Ka'bah. Masuk Islam, namanya diganti Nabi jadi Abdullah. Kebetulan anaknya nikah dengan Nabi, anaknya masih gadis, maka dipanggil dengan Abu Bakar. Bakar artinya gadis. Abu Bakar, bapak yang anaknya gadis nikah dengan Nabi. Itulah dia Abu Bakar As-Siddiq. Ada orang namanya Abdus Syams, Syams matahari. Abdus Syams, hamba matahari. Lalu kemudian dirubah Nabi, masa menghambakan diri kepada matahari, syirik. Dirubah namanya menjadi Abdurrahman. Tapi karena selalu bawa kucing, dipanggil Abu Hurairah. Selalu bawa kucing, bapak kucing. Selalu bawa ayam, bapak ayam. Selalu bawa anjing,
Abu Kilab. Nah, jadi Abu itu biasanya selalu membawa sesuatu. Selalu bawa kumis, Pak Kumis. Sama di tempat kita, Abu itu artinya bukan bapak kandung, maksudnya bapak, maksudnya bapak. Kebetulan ada orangnya putih, Pak Putih. Ada orang hitam, Pak Hitam. Itu Abu. Itu najis, haram disebut. Mesti kumur-kumur. Enggak layak nama dia disebut dalam masjid. Lebih layak menyebut Abu Lahab. Jangan bapak tersinggung. Sampai mana tadi? Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Dua kali diulang. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celakalah dia, celakalah dia. Kenapa dia celaka? Jawabannya yang kedua. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna, ma tidak aghna, mencukupi, menolong, membantu. Ma aghna anhu maluhu, hartanya tidak bisa menolongnya. Abu Lahab itu ternyata kaya sekali dia. Dari mana Ustaz tahu dia kaya? Abu Lahab punya pembantu budak hamba sahaya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah, pakai ta, Suwaibah. Lalu Suwaibah ini dipanggil Abu Lahab. Sini Suwaibah. Suwaibah pun datang. Ada apa Tuan Abu Lahab? Tolong jaga adik ipar saya sedang hamil tua, nanti kalau dia melahirkan kasih tahu ke saya kalau anaknya sudah lahir. Baik Tuan. Lalu Suwaibah pun menjaga adik ipar Abu Lahab. Nama adik iparnya Aminah. Aminah sedang hamil, suaminya sudah meninggal. 2 bulan umur kandungan meninggal suaminya. 12 Rabiul Awal lahirlah anak itu. Diberi nama Muhammad. Yang ngasih nama itu kakeknya Abdul Muttalib. Datanglah Suwaibah. Wahai Tuan Abu Lahab, ya, keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Zaman itu kalau lahir perempuan langsung digali tanah, kubur hidup-hidup. Laki-laki Tuan. Senangnya Abu Lahab punya keponakan laki-laki. Maka apa kata dia kepada Suwaibah? Kamu yang membawa berita ponakan saya lahir, saya senang sekali Suwaibah. Maka kamu sejak detik ini, hari Senin ini, kebetulan ini hari Senin ini sekarang. Kamu mulai hari Senin ini Suwaibah, kamu tidak lagi jadi budak, kamu bebas. Makanya orang yang pertama bersedekah waktu Nabi lahir adalah Abu Lahab. Bersedekahnya bukan 1 ekor kambing. 1 ekor kambing 3 juta. 1 ekor sapi 20 juta. Itu sudah sapi besar. Dia bersedekah 1 orang budak. 1 ekor onta 50 juta. Sebetulnya lebih, tapi karena kita udah lama kenal 50 juta. Dia bersedekah bukan 1 ekor unta. 1 orang budak lebih mahal daripada seekor unta. Jadi kalau 1 ekor unta 50, ini 1 orang budak lebih kurang 75 juta. Berarti Abu Lahab bersedekah pada hari Senin saat Nabi lahir 75 juta. Makanya kalau ada orang sorong yang bersedekah nanti pas 12 Rabiul Awal 75 juta pas maulid, itu baru selevel Abu Lahab. Nah, kan? Jadi kalau di bawah itu Pak Ustadz, ya mohon maaf lah. Abu Lahab mati dalam keadaan kafir, enggak Islam. Abu Lahab bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib. Itu yang masyhur yang 5 itu. Tapi sebetulnya mereka saudara 10 laki-laki. Makanya Abdul Muttalib bernazar, nanti kalau anak saya 10 laki-laki, salah satunya saya sembelih. Lain nazarnya. Ya Allah, kalau anakku 10 laki-laki,
kusembelih satu untuk berkurban kepadamu. Lahir anaknya 10. Yang mana mau disembelih? Diundi, jatuh undian kepada Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad. Lalu kemudian tidak jadi disembelih, ditebus dengan hewan tebusan, unta dan kambing. Makanya Nabi Muhammad itu disebut dengan ana ibnu dzabihaini, saya anak dari 2 orang yang hampir disembelih. Siapa 2 orang yang hampir disembelih? Yang pertama Ismail, yang kedua Abdullah. 2 orang hampir disembelih. Di Indonesia bukan cuma 2 orang, ribuan hampir disembelih. Kapan? G30 SPKI. PKI itu kalau bangkit menyembelih. Nah, mudah-mudahan Allah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Abu Lahab ketika Nabi lahir, dia bersedekah membebaskan seorang budak hari Senin. Saudara kandungnya namanya Abbas bermimpi. Ini Ustaz, ini cerita mimpi ini dari mana? Ada hadisnya sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Saya ngomong ini bukan hadis dhaif, hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Abbas bermimpi. Ketika Abbas bermimpi melihat Abu Lahab, lalu dia tanya, "Hai Abu Lahab, ya, kamu masuk neraka?" Of course. Tidak diragukan lagi. Karena tabat syada Abi Lahabil wa tab. Kau masuk neraka Abu Lahab? Iya. Panas enggak neraka itu? Panas, kata Abu Lahab. Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'itaqi Suwaibah. Tapi azab saya diringankan setiap hari Senin karena saya memerdekakan Suwaibah. Coba lihat, orang kafir sekalipun kalau dia senang dengan maulid, bersedekah maulid, diringankan azabnya setiap hari Senin. Makanya kalau ada orang yang suka maulid tapi nggak sholat, itu dia memang masuk neraka, tapi azabnya ringan setiap hari Senin. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Kita 7 kali berdoa habis subuh. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setan sudah bangun. Dari mana Ustaz tahu setan sudah bangun? Udah jam 6.16. Bangun setan. Matahari udah terbit, bro, kata dia. Bangun setan. Dia pun mulai mendampingi matahari. Itulah. Jin nonjom inilah yang ganggu-ganggu orang kerasukan itu. Nah, makanya kita selalu berdoa, minta sama Allah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa Islam itu semuanya pakai doa? Ya supaya jangan ditempel setan. Masuk ke masjid, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Luas masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setelah keluar, bacanya di luar bukan di dalam. Ghufranaka. Melihat wajah di cermin, innalillah. Apa pula itu bacaan? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Tapi saya Pak Ustaz enggak hafal doa-doanya. Baca aja bismillah semua. Bismillah, bismillah. Doa yang paling makbul apa Pak Ustaz? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ma aghna anhu maluhu. Hartanya yang begitu banyak dia pakai bersedekah, tidak bisa menolong dia. Mudah-mudahan harta kita bisa menolong kita. Ini masjid Raudah ini mahal sekali ini, tiangnya aja berbalut emas. Tapi jendelanya tidak pakai terali besi. Ini menunjukkan kota Sorong ini aman. Mana buktinya? Buktinya Ustaz Somad bisa masuk ceramah. Mudah-mudahan orang Sorong rezekinya berlimpah. Rezeki yang bisa menolong itu namanya rahmat. Tapi kalau ada orang duitnya banyak, hartanya banyak, tidak bisa menolong, itu berarti laknat. Mobilnya sama, mereknya sama, tokonya sama, showroomnya sama, belinya sama, harinya sama. Yang satu parkirnya di Masjid Raudah, yang satu parkirnya di depan diskotik. Saya kebetulan bawa mobil. Pas lagi bawa mobil,
di dekat mall, penuh parkir di mall. Saya parkir, nggak saya perhatikan ada ruko, saya parkir aja. Saya parkir, tiba-tiba datang tukang parkir. Pak Ustadz Somad ya? Iya, saya bilang. Mari kuncinya saya parkirkan tempat lain. Ah, jauh, saya malas jalan, di sini aja. Jangan Pak Ustadz. Kenapa? Saya bilang, apa salahnya? Itu karaoke Pak. Saya nggak ingat. Terus kenapa? Saya bilang, mobil Ustadz banyak orang yang tahu platnya. Nanti mereka nyangka Ustadz di dalam. Sampai tukang parkir pun memikirkan saya. Allah, sayangnya orang sama saya, Masya Allah. Yang sayang, yang nggak sayang ada juga. Begitulah jamaah ini kalau sudah dia sayang. Akhirnya diparkirkan di tempat lain. Harta yang tidak bisa menolong itu namanya istidraj. Banyak Pak Ustadz. Itu orang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ngaji, nggak pernah berzakat, tapi hartanya banyak. Itu bukan rahmat, itu namanya istidraj. Istidraj itu apa? Azab yang ditunda. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami tunda azabnya sampai azab itu melambung tinggi, sampai akhirnya innallaha la yumli lizalim. Allah mengulur orang zalim. Orang zalim itu diulur Allah, dibuat jabatannya tinggi, dibuat umurnya panjang, dibuat badannya sehat, dibuat rezekinya banyak, sampai akhirnya idza akhadhahu lam yuflithu, ketika dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam tak ada kebaikannya sama sekali. Itu Pak Ustadz, Pak Haji itu sakit-sakitan. Sakit bukan laknat. Ma asaba min musibatin ma la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Demam, sakit kepala, gundah gulana, sampai duri yang menusuk telapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu. Itu menghapuskan dosa-dosa. Jadi kadang cara pandang kita ini salah. Ada orang yang kelihatannya dilaknat padahal sebenarnya dapat rahmat. Orang sakit diampunkan dosanya. Ada orang yang kita sangka dapat rahmat padahal sebetulnya dia dalam laknat. Kita berdoa mudah-mudahan harta kita ini bukan laknat tapi rahmat insyaallah. Amin ya rabbal. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Perbuatannya, semua perbuatannya tidak bisa menolong dia. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Nanti kalau kita sudah mati, semua amal kita itu datang, mata kita bisa melihatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini masjid yang kau bangun, ini sedekahmu, ini sholatmu, ini puasamu. Tapi kemudian amal itu habaan mansura, seperti debu yang dihembus angin. Ambil debu, letakkan tapak tangan, hembus, tak ada nilainya. Kita berharap nanti amal-amal kita ini bisa menolong kita semuanya insyaallah. Adapun Abu Lahab, ma aghna anhu maluhu, hartanya tidak bisa menolong, wa ma kasab, perbuatannya tidak ada yang bisa menolong. Kita alhamdulillah, tapak kaki kita tadi melangkah ke Masjid Raudah, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Perbuatan itu bisa menolong insyaallah. Tapi saya ke Masjid Raudah ini nggak jalan kaki Pak Ustadz, saya naik motor. Setiap bensinnya akan menolong dia di hadapan Allah. Saya nggak pakai bensin Pak Ustadz, pakai solar. Setiap solarnya. Tapi ini Pak Ustadz metik Pak Ustadz, nggak pakai gigi. Setiap metiknya. Jadi jangan terlalu baku memahami amal ini, yang jalan kaki, yang pakai motor, yang pakai mobil, ya dia mengeluarkan. Kenapa kita disuruh jalan kaki? Orang kadang kalau Nabi yang nyuruh dia nggak mau. Tapi kalau iklan, langkahkan kaki Anda 10.000 langkah sehari. Kalau tidak Anda terkena osteoporosis. Sebelum osteoporosis ada, Nabi sudah mengajarkan kita jalan kaki. Kenapa Ustaz tadi pagi nggak jalan kaki? Ya panitia ngajak pakai mobil, saya ikut aja. Kalau panitia jalan kaki, saya ikut. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab. Dia akan masuk ke dalam nar api
zatalahab, yang menyala. Sebagaimana dia dulu di dunia menyala, maka di akhirat juga dia kena azab yang menyala. Hati-hati yang menyala. Apa yang menolong diri kita? 3. Yang pertama harta, yang kedua amal, yang ketiga istri. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah imannya. Dan di sorong ini derajat istri lebih tinggi daripada suami. Kenapa? Itu istrinya di atas. Terus kenapa Ustaz selalu ceramah? Saya menyampaikan ayat Quran, hadis Nabi. Kata Nabi SAW, diletakkan batu kerikilnya di bawah telapak kaki, yaghli biha dimaruhu, mendidih otak di kepala. Kira-kira berapa derajat Celcius Pak Ustaz? Hah? Diletakkan kerikilnya di bawah tapak kaki, mendidih otakmu di kepala. Kau nanya berapa Celcius? Meletup itu termometer. Yaghli biha dimaruhu. Kita di neraka itu nggak mati, kalau mati selesai. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka gosong hangus, badalna juludan ghairaha, hangus ganti kulit baru, hangus ganti kulit baru, hangus ganti kulit baru, liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Mudah-mudahan kita semua masuk surga langsung tanpa transit. Begitu jamaah Raudhah nanti masuk ke dalam surga, orang Islam itu kalau sudah di surga, yang pertama dia cari temannya. Jamaah saya dulu sama-sama ngaji, dulu sama-sama sholat, dulu sama-sama maulid di Raudah, dia di mana ya Allah? Kata malaikat, dia pesawatnya transit, dia nggak naik pesawat langsung. Kebetulan saya hari ini habis ini ke airport dan pesawatnya transit di Jakarta. Nggak ada langsung dari Sorong ini ke Pekanbaru, nggak ada, mesti transit. Tapi saya berharap di akhirat nanti nggak transit, kita semuanya langsung masuk surga semuanya, insyaallah. Kepada semua jamaah Raudhah, langsung masuk surga. Masuk surga itu nggak sendirian, masuk surga itu berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, mereka dibawa masuk surga zumara, berjamaah. Maka mudah-mudahan istiqomah berjamaah di Raudhah. Raudhah artinya taman. Kenapa disebut dengan Raudhah taman? Karena ini adalah salah satu dari taman-taman surga. Iza marartum biryadil jannah farta'u, kalau kamu lewat di taman surga jangan cuma lewat aja, ikut makan minum, karena di surga ada buah-buahan, ada taman, ada indah. Maka berhenti. Kata sahabat, mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Taman surga itu di akhirat. Ada taman surga di dunia. Apa dia? Majalisus zikir, majelis-majelis zikir. Makanya selesai sholat zikir. Mohon maaf, Masjid Raudhah ini kalau selesai sholat ada zikirnya? Saya nggak tahu. Jadi saya zikir aja. Saya zikir aja sendiri. Astagfirullahaladzim. Enggak. Saya sangka nggak ada karena mic-nya nggak bunyi kan. Astagfirullah, rupanya dikasih. Nah, maka saya pikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah syarikalah, Allahumma antas salam, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa kita berzikir? Karena malaikat-malaikat datang ke majelis zikir. Ketika malaikat mendengar majelis zikir, malaikat memanggil teman-temannya. Apa kata dia? Halummu, mari kemari. Inilah majelis yang kalian cari. Itulah maka setelah selesai zikir kita berdoa supaya malaikat ikut mengaminkan doa kita itu. Makanya sekarang banyak orang nggak mau lagi berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ayam dapat beras. Duduk sejenak berzikir. Kok kenapa nggak mau doa sama imam? Alah, doa yang kemarin aja belum makbul Pak Ustaz. Memangnya kita tahu sholat kita yang kemarin diterima Allah? Kan enggak. Tapi kenapa kita sholat lagi? Kata Umar bin Khattab, aku tidak tahu doa aku itu diterima Allah atau tidak. Tapi aku tetap berdoa karena doa adalah ibadah. Kok kenapa nggak mau doa sama imam? Imamnya minta hujan Pak Ustaz. Terus saya jual es krim. Hujan yang di situ dimaksud adalah rahmat, itu maknanya. Hujan itu maksudnya rahmat. Dia minta rahmat Allah. Jadi kita ini macam-macam rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, jadi kalau berdoa, cuman imam kalau berdoa doanya jelas. Ini kadang banyak fitih maut. Apa yang dibaca ini? Karena kalau kita baca doa itu ada anak-anak, itu ada anak-anak itu mendengar. Saya mohon maaf ya Pak, saya nggak pernah menghafal doa itu, nggak pernah saya menghafal doa. Dari mana Ustaz tahu? Karena imam yang baca doa itu saya ingat. Allahumma doa selamat itu 10 doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Itu saya hafal doa itu karena imam sering ulang baca. Bagus, itu doa bagus. Itu doa 10 itu dari awal sampai akhir, dari dunia sampai akhirat. Tapi tolong dibaca jelas. Saya pernah, dan jangan terlalu panjang berdoa. Saya pernah pas lagi acara sama wali kota yang baca doa diundang dari Jakarta. Pertama dia baca doa waktu malam, saya ceramah. Pas malam tarawih, semua jamaah angkat tangan. Lama-lama turun kuat. Panjang kali doa. Pikirkan juga jamaah di belakang kan. Nah, berdoa itu jangan terlalu detail, jangan terlalu umum. Ya Allah, ini saya mau menjual tanah 25 meter kali 30, sebelah kanan dengan ketua berbatasan dengan ketua KKSS, sebelah kiri kebetulan jalan raya, harga masih nego. Nggak usah detail kan. Tapi doa jangan juga terlalu umum. Ini ada orang sebenarnya banyak yang mau kumohonkan kepadamu ya Allah, tapi rasanya nggak perlu kusebutkan satu persatu, karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Itu terlalu. Boleh disebutkan namanya Pak Ustaz? Boleh. Mana dalilnya boleh menyebutkan nama dalam doa? Allahumma a'izzal islama bi umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan 2 Umar. Ada 2 Umar yang hebat di Makkah. Satu Umar bin Khattab, satu Umar bin Hisham. Kuatkan Islam ini dengan 2 Umar. Dikabulkan Allah. Masuk Islam Umar bin Khattab. Boleh. Makanya adik-adik yang anak muda mau menyebutkan nama dalam doa boleh. Ya Allah, jadikanlah dia jodohku ya Allah. Cuman kalau doanya di masjid jangan kuat-kuat. Takutnya bapaknya di sebelah. Itu anakku katanya. Doa itu jangan maksa. Ini ada orang sekarang berdoa ini maksa. Ya Allah, kalau dia bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau jodohnya sudah ada, matikan jodohnya. Apa ini maksa-maksa? Nah, kenapa berdoa itu diiringi dengan Al-Fatihah? Al-Fatihah artinya pembuka. Pikiran yang tertutup terbuka, rezeki yang terkunci terbuka, hati yang tertutup terbuka. Makanya ibu, kalau ada suaminya yang belum juga sholat,